Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, amma ba'd. Pertama-tama puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan nikmatnya, bil khusus nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan panjang umur. Sehingga karena semua nikmat yang Allah berikan itu, kita dapat sama-sama merasakan bagaimana indahnya bulan suci Ramadan pada tahun ini. Salawat serta salam kita junjungan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Bapak yang saleh dan salehah, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa hari demi hari kita lalui, bulan demi bulan kita jajaki, sampai akhirnya kita sampai di bulan yang penuh rahmat, di bulan suci Ramadan. Walaupun mirisnya, sama-sama kita tahu, sama-sama kita maklum bahwa bulan Ramadan pada tahun ini jauh berbeda dengan bulan-bulan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan ini Allah uji umatnya. Dengan apa? Dengan makhluk Allah yang bernama COVID-19 atau virus corona. Kita yakini dalam hati kita bahwa makhluk Allah ini turun di muka bumi ini semata-mata atas izin Allah. Dalam firman Allah, Allah katakan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun di muka bumi ini selain dengan izin Allah. Mudah-mudahan kita berharap virus corona pada bulan Ramadan ini segera Allah angkat, sehingga kita dapat merasakan bulan Ramadan yang indah. Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, merasakan bulan Ramadan di tahun ini sungguh kita rasakan sangat berbeda. Bagaimana kehusuan ibadah kita dibatasi akibat adanya virus. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan bagaimana pengertian puasa. Apa syarat dan rukunnya, dan apa saja yang mengurangi dan bahkan membatalkan puasa kita di bulan Ramadan. Puasa dalam arti menurut bahasa adalah al-imsak. Puasa itu artinya menahan menurut bahasa, atau al-imsak. Makanya kita sama-sama tahu, setelah kita melaksanakan ibadah sahur, kita tahu ada yang namanya imsak. Imsak itu artinya menahan. Ada pertanyaan, Pak, boleh nggak ketika kita imsak masih makan sahur?
Jawabannya boleh, asalkan kita tahu kapan datang waktu subuh. Jadi menurut bahasa ini, puasa adalah al-imsak, menahan. Sedangkan menurut istilah, ialah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Itu menurut istilah. Kita sudah merasakan 10 hari. Betapa indahnya 10 hari puasa kita laksanakan. Yang Nabi Allah Muhammad katakan dalam hadisnya, syahrun awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu ikum minan. Bulan Ramadan adalah di mana bulan 10 hari pertama Allah turunkan rahmat. Dan 10 hari kedua Allah turunkan ampunan. Dan terakhir atau 10 akhir bulan Ramadan Allah jauhkan kita dari api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi tentang puasa. Apa saja sih syarat puasa, syarat wajib puasa? Yang pertama sudah barang tentu syarat wajib puasa adalah Islam. Karena jelas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama Islam. Yang kedua adalah balik. Akil balik. Makanya anak kecil tidak wajib puasa. Anak-anak bapak yang soleh dan soleha, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada syarat puasa atau syarat wajib puasa. Yang ketiga adalah berakal. Makanya tidak wajib kalau orang yang tidak memiliki akal, tidak yang punya akal untuk puasa Ramadan. Jadi orang gila tidak wajib puasa. Makanya kalau ada orang-orang yang berakal, orang-orang yang waras, yang tidak melaksanakan puasa Ramadan tanpa uzur, maka dia termasuk orang gila. Syarat selanjutnya adalah bukan musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi ketika kita dalam perjalanan atau kita sedang berada dalam perjalanan, kita tidak wajib melaksanakan puasa Ramadan. Yang selanjutnya syaratnya adalah suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Jadi ketika kalian melaksanakan ibadah puasa, lalu di pertengahan atau di siang hari kalian tiba-tiba datang haid, maka kalian tidak wajib untuk melanjutkan puasa. Syarat selanjutnya adalah mampu melaksanakan ibadah puasa. Jadi apabila kita tidak mampu melaksanakan ibadah puasa dengan uzur sakit atau orang-orang yang sudah lanjut usia, maka mereka tidak wajib melaksanakan ibadah puasa. Namun bagi orang-orang yang sakit boleh meninggalkan puasa, tapi wajib membayar puasanya di hari-hari setelah. Anak-anak bapak yang soleh dan soleha, selain syarat wajib, ada juga yang namanya rukun puasa. Rukun puasa
Yang pertama adalah niat. Niat melaksanakan puasa. Sebagaimana kita tahu niat lafaznya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Karena niat adalah bagian dari rukun puasa, maka ketika niat itu kita tidak lafalkan, kita tidak ucapkan, maka tidak sah puasa kita. Jadi rukun yang pertama adalah niat. Yang kedua rukunnya menahan diri dari makan, minum, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sudah barang tentu ketika kita puasa kita wajib menahan diri dari makan dan minum. Dari terbit matahari, hingga terbenam matahari. Ada syarat, ada rukun, dan juga ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Yang pertama apa? Yang pertama makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua muntah dengan sengaja. Yang ketiga haid dan nifas bagi perempuan. Hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Yang pertama berbohong. Yang kedua menggunjing atau ghibah. Yang selanjutnya iri dengki. Yang terakhir an-najru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Apabila kita melakukan hal-hal tersebut, maka bisa saja menghapus atau mengurangi pahala puasa kita. Jangan sampai ini sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kam min sa'imin laisa min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus tanpa mendapatkan pahala. Anak-anak bapak yang saleh dan saleh, apa sih tujuan kita melaksanakan puasa? Apa hikmah di dalam puasa itu? Yang pertama adalah sudah pasti menahan diri kita, melatih kesabaran kita. Salah satu tujuan melaksanakan puasa. Yang kedua adalah agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, bahwa tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian seluruhnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa hikmah atau tujuan ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Anak-anak bapak yang saleh-salehah, mudah-mudahan kita seluruhnya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat sama-sama melaksanakan ibadah Ramadan sampai nanti kita menjelang melaksanakan Idul Fitri. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa agar musibah yang Allah turunkan ini segera Allah angkat dari muka bumi. Kenapa? Karena salah satu doa orang yang berpuasa insya Allah dijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pula puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang kita laksanakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita berdoa. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal jazam
wa min sayyi'il askar. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.